Cek. Hei, bos. Gimana kabar? Baik semua kan? Nah, oke, kalau baik semua berarti kalian pas banget. Kalian kembali lagi di channel TCH Movie Edit yang akan membahas semua alur dan rekap film untuk kalian konsumsi. Dan kali ini ya, kita akan membahas sebuah alur film dari film Shrek. Nah, jika kalian tahu sebuah lagu yang berjudul Somebody Once Told Me. Nah, begitu tuh soundtracknya maksudnya. Ya udah ya kawan-kawan, kita nggak usah banyak cincong karena ya durasi nih gantian sama yang lain. Ya udah kalau gitu inilah rekap film dari Shrek and here we go. Awal dari film Shrek kita diperlihatkan sebuah buku yang menceritakan soal putri yang dikutuk dan bisa lepas dari kutukan itu dengan cara di muah. Tapi sang putri ini dikurung di istana dan banyak orang yang udah mencoba untuk menyelamatkannya namun gagal semua guys. Dan setelah itu dari sebuah kamar mandi keluarlah sebuah makhluk berwarna hijau, gundul, dan besar. Mungkin kalau di Indonesia ini bisa dikelompokkan sebagai genderuwo ya, tapi ini genderuwo impor guys. Nah, makhluk hijau itu hidup dengan bahagia dan menjalani hari-harinya seperti biasa, walaupun ia hidup sendirian di tepi rawa dan menjadi incaran banyak orang. Tetapi makhluk hijau itu tampak gak peduli dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Suatu malam, makhluk hijau itu melihat banyak orang yang menyerbu tempat tinggalnya. Makhluk hijau berjenis ogre itu mencoba untuk menakuti para orang-orang yang menyerangnya. Dan benar aja, triknya ini berhasil guys. Orang-orang yang menyerbunya ini berlari dan kabur. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian ogre itu, yaitu sebuah pamflet bertulis dicari makhluk ajaib. Nah, nggak tahu nih pamflet itu buat apa. Singkat cerita, di tempat lain para penduduk desa sedang menyerahkan makhluk ajaib yang ia temukan kepada para penjaga negara. Dan ada salah satu nenek tua yang membawa sebuah keledai. Ia berdalih kalau keledai itu bisa bicara guys. Namun saat dicoba, si keledai ini sama sekali tampak gak berbicara sampai tiba-tiba ia kejatuhan serbuk peri yang bisa membuatnya terbang. Nah, pas terbang, keledai itu tiba-tiba nyeletuk. Lalu keledai itu dikejar oleh para penjaga dan gak sengaja menabrak Shrek. Shrek berusaha melindungi si keledai yang bernama Donkey ini dari para penjaga itu dan benar aja. Karena bentuk Shrek yang mengerikan, para penjaga itu akhirnya pergi. Si Donkey berterima kasih kepada Shrek dan mengikuti Shrek kemanapun ia pergi. Shrek tentu aja risih diikuti terus oleh keledai. Shrek meminta keledai itu untuk berpikir dua kali karena dia adalah ogre dan banyak orang yang akan mengincar serta memburunya. Namun Donkey yang udah terlanjur menyukai Shrek gak peduli dengan hal itu dan akhirnya mereka berteman. Shrek lalu mengajak Donkey ke rumahnya. Donkey ini tampaknya adalah seekor keledai yang cerewet dan banyak omong guys. Donkey lalu meminta izin kepada Shrek untuk tinggal bersama. Shrek awalnya menolak, tetapi karena ia kasihan dengan Donkey akhirnya ia mengizinkannya untuk tinggal 1 malam saja. Tapi dengan syarat ia harus tidur di luar. Donkey yang berada di luar sok sedih nih, tapi tentu aja Shrek gak peduli. Malam harinya akhirnya tiba. Shrek menikmati makan malamnya yang sangat enak. Dan dari kejauhan Donkey melihat Shrek. Ia ngerasa kelaparan nih, tapi tetap aja ia gak bisa ngelakuin apapun. Nah, tiba-tiba aja nih Shrek yang sedang makan mendapat serangan dari para tikus dan makhluk ajaib lainnya. Shrek bahkan diberikan sebuah peti berisi putri tidur dari para kurcaci. Tentu aja dong Shrek marah ya. Dan saat ia membuang para makhluk-makhluk legenda itu, Shrek terkaget. Ternyata seluruh halaman rumahnya udah menjadi tempat perkemahan para makhluk-makhluk legenda. Shrek berteriak dan mengusir para makhluk itu. Para makhluk dongeng ini ya datang ke tempat tinggal Shrek, berdalih bahwa ia disuruh oleh Lord Farquaad. Shrek berencana untuk menemui Lord Farquaad dan menanyakan apa maksud menyuruh makhluk dongeng datang ke rumahnya. Ia mengajak Donkey untuk menemaninya dan Shrek pun memulai perjalanannya. Di tempat lain guys, Lord Farquaad berjalan di sebuah lorong. Ia menemui tukang jagal andalannya yang sedang menyiksa seorang manusia jahe. Dan terus guys, Lord Farquaad ini menanyai manusia tersebut lokasi dari para makhluk dongeng itu. Manusia jahe tentu aja gak mau ngomong ya. Dan ia yang sedang sibuk menginterogasi tiba-tiba dikabari oleh para penjaganya bahwa mereka sudah menemukan sebuah benda yang bernama cermin ajaib. Cermin ajaib itu dibuka dan mulai memberitahu kenyataan-kenyataan pahit Lord Farquaad. Cermin ajaib itu lalu menyuruh Lord Farquaad untuk menikahi seorang putri agar dia bisa menjadi seorang raja. Cermin itu memberi pilihan
putri-putri yang cocok untuk dinikahi oleh Lord Farquaad. Lord Farquaad akhirnya memilih Putri Fiona sebagai incarannya. Sementara itu Donkey dan Shrek akhirnya sampai di istana. Pas masih di luar guys, ia berniat baik untuk bertanya ke orang-orang, tetapi para orang-orang yang ada di situ malah takut duluan. Shrek akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng, tapi keadaan di sana begitu janggal. Gak ada seorang pun yang tinggal di situ. Shrek bingung. Donkey lalu membuka sebuah papan informasi. Mereka mendengar papan informasi itu bernyanyi, menyebutkan soal Duloc. Nah, karena kebingungan, Shrek akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri. Ia masuk ke sebuah tanah lapang dan melihat Lord Farquaad sedang berpidato. Di tanah lapang itu guys, Lord Farquaad sedang mengadakan turnamen pemilihan orang-orang terkuat yang bisa menyelamatkan Putri Fiona. Shrek datang ke tanah lapang tersebut. Akhirnya ia terkejut saat tiba-tiba Lord Farquaad memberitahu para prajurit siapapun yang bisa membunuh Shrek akan menjadi juara. Tentu aja para kesatria langsung mengepung Shrek. Shrek dan Donkey bergelut dengan para kesatria itu. Nah, jadi mereka bergelutnya kayak Smackdown guys. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Para penjaga yang melihat kesatrianya dikalahkan segera menodongkan panah ke Shrek. Tapi Lord Farquaad punya pendapat lain. Ia menyuruh penjaganya menurunkan panahnya dan menganggap Shrek sebagai juara. Shrek tentu aja nggak butuh hal-hal semacam itu. Ia hanya ingin makhluk dongeng yang ada di rawa-rawanya diusir. Lord Farquaad akhirnya membuat kesepakatan dengan Shrek. Shrek harus menjalankan sebuah misi dan sebagai gantinya Lord Farquaad akan mengusir makhluk dongeng yang ada di rawa-rawa Shrek. Setelah membuat kesepakatan nih, Shrek pulang bersama Donkey. Donkey memanas-manasi Shrek untuk menyerang istana aja guys. Shrek diam dan gak peduli dengan omongan Donkey. Waktu pun berlalu guys, mereka memulai perjalanan mereka. Shrek dan Donkey setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Lord Farquaad. Berhari-hari mereka berjalan hingga sampailah dua makhluk itu di sebuah gunung berapi. Di tengah gunung itu terdapat sebuah istana yang menjulang tinggi yang di pinggir-pinggirnya terdapat sungai lahar yang luas. Shrek memberanikan diri untuk melewati jembatan di atas sungai lahar. Donkey yang ketakutan panik, tapi Shrek memaksanya. Hingga akhirnya Donkey dan Shrek sampai di halaman istana itu. Mereka berdua berusaha masuk ke dalam istana yang tampaknya udah hancur dan banyak mayat-mayat di dalamnya. Dua orang itu lalu berpisah di sebuah persimpangan. Donkey berusaha mencari sang naga, sementara si Shrek menuju ke Putri. Donkey yang membangunkan sang naga dikejar olehnya. Dan dua makhluk itu bergelut dengan sang naga yang terus-menerus mengeluarkan apinya. Shrek sendiri bergelantungan ke ekor naga dan terpental hingga ke kamar sang putri. Sedangkan si Donkey terus dikejar oleh sang naga tanpa henti. Donkey terpojok dan akhirnya mengetahui kalau naga itu adalah naga betina. Donkey lalu berusaha merayu naga tersebut. Dan si naga yang menyukai Donkey lalu membawanya pergi guys. Sementara itu guys, Shrek yang ada di kamar sang putri nggak tahu kalau si putri ini ternyata berpura-pura pingsan. Putri yang amat cantik itu dibangunkan oleh Shrek. Putri Fiona dan Shrek segera keluar dari istana tersebut. Tetapi guys, Putri Fiona terus meminta agar momen keluarnya Fiona dari istana ini menjadi momen yang romantis. Shrek gak pedulilah dengan hal itu. Dan dua orang itu berdebat. Shrek lalu mencari kemana Donkey berada. Dan saat ia menemukan Donkey, ia terkejut karena naga tersebut tidak menyerang Donkey, tetapi Donkey dan sang naga malah berduaan secara romantis. Nah guys, Shrek yang sedang mengendap-endap tiba-tiba aja terjatuh dan membuat sang naga mencium pantatnya. Shrek dan Donkey segera berlari dari kejaran naga itu. Mereka berusaha keras agar dapat selamat, tetapi mereka hampir aja diterkam oleh sang naga. Untungnya, Shrek udah mengikat naga itu ke sebuah rantai dan mereka pun berhasil keluar dari gunung berapi itu. Putri Fiona lalu berterima kasih kepada Shrek dan Donkey. Ia meminta Shrek untuk mencopot helmnya. Shrek menolak karena ia takut membuat Fiona tahu kalau dirinya adalah ogre. Fiona menceritakan ke Shrek bahwa siapapun yang menyelamatkan Fiona akan menjadi cinta pertamanya. Shrek dan Donkey tentu aja tertawa mendengar hal tersebut. Fiona terus memaksa Shrek untuk melepaskan helmnya dan akhirnya Shrek pun melepaskannya. Fiona tampak kecewa karena yang menyelamatkannya adalah ogre. Fiona menganggap semua hal yang terjadi adalah kesalahan. Shrek lalu menjelaskan bahwa ia adalah suruhan Lord Farquaad. Fiona yang kecewa gak ingin pulang dengan Shrek. Tetapi Shrek langsung mengangkatnya begitu aja dan membawanya ke Duloc. Di perjalanan mereka beristirahat sebentar ke sebuah sungai. Shrek dan Donkey terus mengolok-olok Lord Farquaad dan Fiona tampak tidak suka dengan hal tersebut. Hari menjelang malam, mereka berdebat untuk mencari tempat perkemahan dan mereka akhirnya berkemah di sebuah gua di tepi tebing.
Malam harinya, Donkey dan Shrek bercerita-cerita sambil melihat-lihat bulan dan bintang yang menerangi malam. Obrolan yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi panas ketika Donkey mencoba mengulik Shrek. Shrek akhirnya mengakui bahwa banyak orang menilai Shrek terlebih dahulu tanpa mengenalnya. Sementara itu di istana Lord Farquaad yang sedang bersantai udah menyiapkan berbagai seserahan untuk sang putri. Di samping itu dirinya juga udah meminta si cermin untuk memperlihatkan sang putri terus-menerus. Pagi hari telah menyapa, Fiona bangun dari tidurnya. Dirinya melihat Shrek dan Donkey yang sedang tertidur. Fiona lalu main-main sebentar ke sebuah hutan untuk bernyanyi. Seusai itu Fiona memasakkan Shrek dan Donkey sebuah makanan. Setelah kenyang, Fiona dan Shrek melanjutkan perjalanannya. Nah, di perjalanannya ini tiba-tiba aja Putri Fiona diambil oleh Robin Hood yang katanya akan menolong Fiona dari Ogre. Putri Fiona yang gak percaya dengan Robin Hood langsung menyerangnya. Ternyata guys, Putri Fiona ini memiliki keahlian bela diri di atas rata-rata. Karena ia sendiri aja bisa menghabisi para pria-pria yang akan menyerangnya. Tapi guys, karena pertarungan tadi, Shrek sempat terluka dan panik. Fiona lalu memintanya untuk tenang dan mencari bunga berwarna biru dengan duri yang merah. Sementara Donkey mencari, si Fiona berusaha mencopot panah dari bokong Shrek. Donkey tiba-tiba datang dan mempergoki Shrek serta Fiona sedang Shrek yang teralihkan segera dicabut panahnya oleh Fiona dan Donkey sendiri yang tak kuat melihat darah akhirnya pingsan. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi guys. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Shrek dan Fiona sebenarnya sama-sama barbar. Kedua makhluk itu berteman dan saling bercanda satu sama lain. Singkat cerita mereka tinggal sejengkal lagi sampai di Duloc. Kedua orang itu sebenarnya udah mulai tumbuh benih-benih cinta. Nah, si Fiona meminta tolong Donkey untuk melakukan sesuatu agar Shrek tidak membawanya ke Duloc. Singkat cerita guys, Shrek dan Fiona sekarang berada di suatu tempat sedang memegang tikus. Mereka menikmati makanan yang mereka rasakan lezat itu. Dua orang yang udah tumbuh benih-benih cinta itu hampir aja berciuman, tapi lagi-lagi Donkey datang. Donkey mengingatkan bahwa bentar lagi waktu malam akan tiba. Nah, Fiona yang takut akan gelapnya malam langsung masuk ke ruangannya. Sedangkan Shrek dan Donkey yang ada di luar lagi-lagi berdebat. Donkey menyuruh Shrek untuk masuk ke ruangan Fiona dan langsung saja menyebleunya. Tapi Shrek menolak dan memutuskan untuk pergi sebentar dari sana. Shrek melihat dari kejauhan suasana kota Duloc. Nah, si Donkey masuk ke dalam ruangan Fiona. Donkey mencari di mana Putri Fiona berada. Donkey kaget saat ternyata guys Putri Fiona tidak seperti sebelumnya. Putri Fiona berubah menjadi ogre sama seperti Shrek. Donkey yang kaget segera memanggil Shrek tetapi Putri Fiona menutup mulutnya. Putri Fiona lalu memberitahu kalau dulu saat kecil dia dimantai penyihir hingga menjadi sama seperti Shrek. Putri Fiona sedih dengan keadaannya yang saat ini. Dan yang ia perlukan hanyalah ciuman sejati sehingga ia bisa menjadi manusia biasa. Shrek yang tadi di luar membawakan Fiona sebuah bunga. Ia belajar cara menyampaikan perasaannya kepada Fiona. Nah, saat ia sampai di depan pintu, ia mendengar pembicaraan Fiona kepada Dory yang menyatakan kalau dia tidak bisa tinggal dengan Shrek. Nah, Shrek yang salah paham langsung pergi dari depan pintu. Nah, terus guys, Fiona meminta tolong Donkey untuk tidak memberitahu keadaan yang sebenarnya ke Shrek. Fiona sendiri yang baru aja keluar dari pintu sedih melihat bunga yang tergeletak di depan pintunya ini. Keadaan sekarang sangat tidak mengenakan. Fiona masih berpikir apakah akan memberitahu Shrek keadaannya atau tidak. Dan saat ia yakin akan memberitahunya, Shrek udah nggak ada di tempatnya dan sinar matahari mulai menyapa. Fiona pun berubah menjadi seperti semula. Shrek tiba-tiba datang dengan wajah murung. Ia marah kepada Fiona. Kesalahpahaman itu membuat hubungan dua makhluk itu menjadi kurang baik. Dan tiba-tiba guys, dari kejauhan pasukan berkuda dari Duloc mendatangi kediaman putri. Sang pangeran memberikan kesepakatannya kepada Shrek dan sang pangeran mulai merayu-rayu Fiona. Fiona tampak seperti sedih saat ia harus berpisah dengan Shrek. Shrek pun merasakan hal yang sama. Dan saat Lord Farquaad meminang Fiona, Shrek terlihat sangat sedih. Fiona setuju tapi dengan syarat mereka harus menikah sebelum gelap. Shrek yang marah melampiaskan kemarahannya pada Donkey. Dua makhluk itu akhirnya berpisah dan meniti jalannya masing-masing. Shrek pulang ke rawannya dan melihat rawannya udah sepi. Sementara itu Fiona sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Lord Farquaad. Shrek yang ada di rumahnya merasa kesepian karena tiadanya Donkey dan Fiona. Nah guys, ternyata si Donkey gak sendirian karena naga yang waktu itu sekarang mengikuti Donkey. Dan pokoknya Shrek serta Fiona sedang mengalami masa-masa berat lah kali ini. Singkat cerita guys, Donkey mendatangi kembali Shrek. Donkey meminta bagian dari rawa-rawa Shrek tapi Shrek menolak. Mereka akhirnya berdebat. Donkey marah-marah kepada Shrek dan Donkey tanpa sengaja memberitahu Shrek kalau Fiona mencintainya.
Shrek langsung keluar dari toilet persembunyiannya dan Donkey lalu menyuruh Shrek untuk datang ke pernikahan Fiona menggunakan naga gunung berapi. Mereka segera terbang menuju pernikahan. Di Dulok, Lord Farquaad dan Fiona sedang melakukan pernikahan guys. Dan di luar gereja tiba-tiba aja Shrek datang dengan naganya. Shrek dan Donkey mendobrak pernikahan itu. Shrek menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut. Shrek memberitahu Fiona alasan Lord Farquaad menikahinya karena ia ingin menjadi raja. Dan di sini guys, Shrek mencoba memberitahu Fiona bahwa ia mencintainya. Seluruh orang yang ada di gereja menertawakannya. Fiona memiliki ide lain. Ia berdiri di pinggir jendela dan tiba-tiba aja berubah menjadi seorang ogre. Lord Farquaad kaget. Ia memanggil para penjaganya untuk menangkap. Shrek yang dikelilingi penjaga mencoba melepaskan diri sedangkan Farquaad memisahkan Shrek dan Fiona. Shrek segera bersiul dan tiba-tiba naga Donkey datang mendobrak tempat tersebut dan memakan Farquaad. Dan para penduduk yang sudah capek dengan tingkah laku Farquaad ini akhirnya bertepuk tangan. Sedangkan Shrek dan Fiona sekarang melangsungkan pernikahannya. Fiona pun akhirnya lepas dari kutukannya dan menjadi seseorang yang sama seperti Shrek, yaitu ogre. Mereka berdua akhirnya hidup bahagia di pinggir rawa bersama semua makhluk dari negeri dongeng. Tamat. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak rekap di CTH Movie Episode ini. Gue lagi agak nggak semangat karena gue lagi meriang cuy. Hujan mulu di sini cuy. Dan ya udah kalau begitu sampai berjumpa di konten selanjutnya dan gue pamit. Bye. Bye.